Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali lagi belajar tentang prakarya. Kali ini kita akan belajar tentang kerajinan dari bahan limbah. Nah, kalian tahu kerajinan dari bahan limbah itu ada dua macam, yaitu kerajinan dari bahan limbah organik dan limbah anorganik. Apa yang dimaksud dengan limbah anorganik dan limbah organik? Kalian tentunya masih ingat ya. Nah, fokus untuk semester 2 kita belajar tentang limbah dari bahan keras. Apa pengertiannya? Limbah dari bahan keras itu adalah limbah yang tidak mudah terurai, bentuknya padat ya. Oke, sekarang kita kupas satu persatu. Limbah organik dulu. Limbah organik kita bagi menjadi dua, yaitu limbah organik keras dan limbah organik lunak. Limbah organik keras itu adalah bisa disebut juga dengan limbah kering. Contohnya yaitu tempurung kelapa, kulit kerang, serbuk gergaji, kulit telur, dan lain-lain yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, limbah organik lunak. Limbah organik lunak bisa disebut juga dengan limbah organik basah. Contohnya yaitu kulit jagung, kulit bawang, kulit dari biji-bijian, atau kulit dari pelepah pisang. Itu adalah contoh-contoh dari limbah organik lunak. Sekarang selanjutnya tentang limbah anorganik. Begitu pula limbah anorganik dibagi menjadi dua, yaitu ada limbah anorganik lunak dan ada limbah anorganik keras. Contoh dari limbah anorganik yang keras ya, contohnya pelat-pelat dari logam, besi-besi yang sudah karatan, pecahan-pecahan keramik, botol-botol kaca. Nah, itu contoh-contoh dari limbah anorganik yang keras. Contoh dari limbah anorganik yang lunak yaitu botol-botol dari makanan, kemasan makanan dan minuman ya, plastik-plastik, styrofoam. Nah, itu contoh-contoh dari limbah anorganik lunak. Selanjutnya, dalam limbah tentu ada banyak sekali cara mengolah agar menjadi bahan atau menjadi benda yang bisa bermanfaat. Di sini ada tiga prinsip dalam mengolah limbah, yaitu yang biasanya lebih disebut dengan 3R. Apa 3R? Yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce ya, R-E-D-U-C-E, reduce tulisannya ya. Itu adalah meminimalisir bahan yang dipakai untuk membuat suatu barang. Jadi kalau bahannya sedikit tentu sampahnya akan sedikit. Kalau bahannya banyak, sampahnya akan banyak. Nah, yang kedua adalah reuse, menggunakan kembali. Jadi memilih barang atau memilih bahan untuk membuat sesuatu itu yang mana nantinya itu bisa dipakai kembali. Ya. Yang ketiga itu adalah recycle. Recycle ini adalah bahan tersebut bisa didaur ulang. Misalnya kita membuat sesuatu, nah setelah selesai dipakai, benda tersebut bisa didaur ulang untuk menjadi sebuah benda yang baru atau barang yang baru. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ya, yaitu dengan bagaimana cara mengolah limbah agar menjadi benda itu. Ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah penghancuran yang lebih dikenal dengan pulverization. Yang kedua itu adalah sanitasi yang lebih dikenal dengan sanitary landfill. Yang ketiga adalah pembakaran yang lebih dikenal dengan incineration. Nah, jadi kalian nanti bisa tahu persis apa yang dimaksud dengan penghancuran, sanitasi, dan pembakaran, dilihat pada gambar di situ ya. Oke, selanjutnya tahap-tahapan ya, atau proses langkah-langkah untuk mengolah limbah keras organik dan limbah keras anorganik. 1. Pemilihan bahan limbah. Jadi ada limbah-limbah itu kita pilih. Apakah ini termasuk limbah organik, limbah anorganik, organik lunak, ataukah keras.
Yang kedua, pembersihan limbah. Jadi limbah tersebut harus dibersihkan dulu. Setelah bersih, yang ketiga pengeringan, harus dikeringkan. Yang keempat, setelah dikeringkan baru dikasih pewarnaan. Nah, setelah keempat pewarnaan sudah selesai, tentu dikeringkan biar tidak basah pewarnaannya, biar dicampur ya. Jadi biar nanti kelihatan bagus. Jadi setelah pewarnaan langsung dikeringkan. Jadi pengeringan setelah pewarnaan. Yang kelima ya, yang terakhir itu finishing. Nah, kalau sudah kering itu kena finishing. Apa finishing ya? Untuk melihat bagaimana sudah fix, sudah bagus apa belum. Ini termasuk KW apa enggak gitu ya. Finishingnya memilah-milah yang terbagus dan yang KW. Oke, kiranya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.